Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Karin Family. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi seputar tempat wisata. Kali ini kita akan ulas tempat wisata di Ogan Ilir. Ogan Ilir adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Daerahnya yang indah dan penuh dengan bukit dan sungai membuat wilayah ini tidak sepi tempat wisata. Beragam tempat tersebut dikelola dan dikembangkan menjadi wisata agar penduduk lokal dapat mengembangkan perekonomian menjadi lebih baik. Tak ayal hal tersebut terwujud meski pertumbuhannya agak sedikit melambat. Berikut ulasan tempat wisata di Ogan Ilir yang bisa Anda kunjungi saat liburan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Nomor 1. Danau Teluk Putih. Meski fasilitas di danau ini hanya berupa perahu dayung saja, namun banyak orang yang tertarik datang ke lokasi karena tempatnya cukup nyaman dan indah. Danau ini bukan sebuah teluk, namun memang sebuah danau. Tentu saja air yang ada di danau ini merupakan air tawar dengan ikan yang hidup di air tawar juga. Banyak pengunjung yang memancing di sekitar danau atau sekedar berkeliling dengan menyewa perahu dayung. Meski demikian, Anda tidak akan kecewa akan indahnya panorama yang ada di sekitar danau karena cukup indah dan menawan. Nomor 2. Danau Teluk Seruo. Kondisi danau ini lebih terawat dan lebih rapi. Tidak heran jika banyak pengunjung yang selfie dengan latar danau ini. Lingkungannya yang bersih dan terawat membuat danau ini tidak pernah sepi pengunjung. Fasilitas umum seperti toilet, lahan parkir dan beragam kuliner cukup lengkap jika dibanding wisata yang ada di Danau Teluk Putih. Selain berfungsi sebagai taman, tempat ini juga sering dijadikan tempat yang nyaman untuk jogging karena udaranya cukup bersih dan sejuk. Nomor 3. Universitas Sriwijaya. Kampus ini memiliki lahan yang luas dan asri, terutama pada bagian tepi jalan dalam dan tamannya. Mirip dengan lokasi lembah UGM yang ada di Jogja. Meski sebuah kampus, namun tempat ini juga sering dijadikan tempat wisata bagi beberapa pengunjung. Karena lokasinya yang bersih dan nyaman, banyak penjual kaki lima memanfaatkan keadaan tersebut. Anda tidak hanya menikmati sajian kuliner, namun juga beragam buku yang tersaji di deret pinggir jalan dapat memuaskan mata. Karena Anda diperbolehkan membaca sambil duduk di tempat. Pada pagi atau sore hari juga ada beberapa orang yang jogging di sekitar taman kampus. Nomor 4. Danau Lebung Karangan. Lokasi danau yang luas dan penuh dengan tanaman air nan hijau membuat danau ini mirip dengan laut. Hanya saja, panorama yang muncul tentu saja agak berbeda.
Danau ini memiliki atmosfer tersendiri bagi Anda yang suka memancing atau suka dengan kedamaian. Karena letaknya yang jauh dari kota membuat suasana di sekitar danau menjadi lebih tenang dan damai. Pengunjung yang datang biasanya lebih memilih untuk berfoto atau selfie dengan latar danau biru yang kehijauan. Warna hijau berasal dari tanaman air sehingga airnya yang bersih nampak agak biru, berasal dari pantulan warna langit cerah. Nomor 5. Makam Pangeran Sido ing Rejek. Berikutnya ada lagi sebuah situs bersejarah yang syarat makna. Pangeran Sido ing Rejek adalah Raja Palembang ke-9 yang membuat wilayah ini bebas dari penjajahan Belanda. Konon, hanya raja ini yang berani melawan koloni Belanda secara terang-terangan sehingga makamnya dijadikan tempat khusus dan keramat. Penduduk lokal juga masih menganggap bahwa pangeran ini memang layak mendapat penghargaan. Makam ini terletak di Desa Sakatiga, Indralaya. Silakan berkunjung ke makam ini agar nilai sejarah tersebut lebih terasa. Nomor 6. Masjid H. Bajumi Wahab. Nama masjid ini diambil dari pemilik tanah H. Bajumi Wahab yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sebuah masjid. Konon, haji yang satu ini merupakan orang yang sangat kaya dan dermawan sehingga nama tersebut dijadikan nama sebuah masjid agar semua orang dapat mengenang dan meniru kebaikan dari Haji Bajumi ini. Arsitektur bangunan masjid ini memang sangat bagus dan indah. Sesuai dengan adat Ogan Ilir, namun juga ada sentuhan Timur Tengah yang sangat kuat. Tidak heran jika penganut Islam sering datang ke masjid untuk sejenak ibadah. Tempatnya yang luas dan sejuk membuat orang betah berada di masjid ini dalam waktu yang cukup lama. Nomor 7. Monumen Perjuangan Rakyat. Sebuah monumen yang dibangun guna memperingati perjuangan rakyat untuk merdeka. Di tengah monumen ada sebuah patung veteran kecil yang membawa pedang. Monumen ini dibangun di pinggir jalan raya sehingga tidak sulit menemukan tempat wisata ini. Biasanya, monumen ini sering dijadikan tempat istirahat sejenak bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh. Di sekitar monumen, terdapat beberapa pedagang kuliner yang menjajakan makanan enak dan lezat seperti bakso, mie, dan soto.
Pantai Supi. Ogan Ilir tidak hanya memiliki danau dan air terjun saja, namun juga ada pantai pasir putih yang indah. Biasanya pengunjung pantai ini sering membangun istana pasir dan bermain air atau berenang. Airnya sangat bersih dan jernih sehingga membuat Anda betah bermain air. Fasilitas yang ada di pantai ini juga cukup lengkap seperti toilet, tempat parkir, dan gazebo. Jika lapar, Anda juga dapat menikmati sajian menu sehat berupa seafood seperti udang, ikan, dan kerang. Beragam makanan yang ada di pantai ini sangat enak dan lezat. Itulah ulasan 8 tempat wisata di Ogan Ilir yang bisa Anda kunjungi saat liburan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, agar kami juga lebih semangat lagi memberikan informasi tentang tempat wisatanya. Terima kasih.